Hendro dan Toya ini duduk di satu shelter yang ada di pos 2 Brakseng. Mereka ini ngerokok sambil nunggu rebusan air ini mendidih. Mereka berdua ini ngobrol santai. Tiba-tiba ada suara burung gagak. Bro, aku kok agak serem juga ya. Loh lah kenapa ya? Tanya Hendro. Dulu, kata almarhum simbahku, kakekku, kalau ada burung gagak ini yang ngoceh terus bunyi di malam hari, itu tandanya akan ada orang yang meninggal dunia. Toya ini melihat di situ sosok Hendro, temannya, ini menghadap ke arah pohon, berdiri, pakai tas keril. Nah, di situ Toya ini kaget, loh, kok Hendro di situ? Bro, kok kamu di situ, Bro? Hendro ini diam aja. Nah, ketika dirangkul, ditarik ini sama si Toya, wajah Hendro ini berubah. Wajahnya ini bukan wajahnya Hendro. Ngopi dulu rencang semua sebelum cerita seperti biasa. Ritual biar ceritanya ini lancar. Bismillah, monggo. Wah, alhamdulillah. Oke, tak mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kami kembali berkesempatan menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini dialami oleh dua rencang kita yang bernama Toya dan Hendro. Nah, mereka berdua ini bersahabat dan melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto di tahun 2018. Nah, dalam pendakian mereka berdua ini, salah satu dari mereka ini nantinya akan mengalami satu kejadian yang benar-benar bisa dikatakan sangat menyeramkan. Akan tetapi, di balik kejadian-kejadian menyeramkan yang sempat dia ini alami, pada akhirnya itu semua merubah kehidupannya, merubah pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan dari salah satu di antara mereka. Baik seseram apa dan seperti apakah kisah selengkapnya dari pendakian di Gunung Lawu via Ceto di tahun 2018 ini yang sempat mereka berdua ini lakukan, si Toya dan si Hendro ini. Sebelum kami menuturkan lebih jauh dan lebih dalam apa yang sudah mereka berdua ini alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membuat karya-karya terbaru, konten-konten terbaru, dan tentunya cerita-cerita menarik lainnya. Baik, semoga keikhlasan dan kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakian segera dimulai. Oke. Ritual sekali lagi. Bismillah. Hajar. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2018, di mana pada tahun tersebut ada dua rencang kita yang mendaki di Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi rencang kita ini bernama Toya dan Hendro, mereka berdua ini bersahabat. Nah, sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka alami ataupun kisah tentang pendakian mereka berdua ketika di Gunung Lawu tersebut, sedikit akan kami ulas mengenai latar belakang dari salah satu di antara mereka yang bernama Toya. Jadi ini adalah latar belakang dari kehidupan Toya, di mana latar belakang ini nantinya berkaitan dengan apa yang khususnya Toya ini alami dalam pendakiannya. Jadi menurut penuturan Mas Toya, semenjak Toya ini kecil, dia ini hidup dalam satu lingkup keluarga, di mana keluarganya ini agak kurang dalam hal agama. Jadi bisa dikatakan pula kalau Toya ini
sedikit sekali mendapatkan pondasi mengenai hal-hal keagamaan, yaitu Islam. Karena keluarga Toya ini sebenarnya adalah agamanya Islam, tapi Islam ini seperti hanya, mohon maaf, label saja. Jadi Islam KTP istilahnya itu. Jadi semenjak Toya ini kecil, pada waktu itu Toya ini hidup bersama kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya ini kebetulan bapak ibunya ini berasal dari lingkup keluarga pula yang bisa dikatakan Islamnya ini Islam abangan. Jadi untuk informasi bersama, jadi Islam abangan, istilah abangan ini memang cukup populer ya di tanah Jawa, dan itu beredar semenjak, kalau tidak salah ini era abad ke-19. Jadi pada waktu itu istilah abangan ini dipopulerkan oleh kaum putihan. Jadi dulu ini ada kaum putihan, ada kaum abangan. Jadi kalau kaum putihan ini seperti Islam yang syar'i. Nah, kalau kaum abangan ini adalah kaum yang bisa dikatakan Islam, akan tetapi mereka tetap menjalankan laku seperti animisme, jadi selamatan dan lain sebagainya. Nah, kedua orang tua Toya ini berasal dari masing-masingnya, dari keluarga yang seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya, orang tuanya ini tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Pada akhirnya kan berimbas ke Toya ini. Jadi Toya ini benar-benar tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun Toya ini menceritakan ketika Toya ini SD, sampai Toya ini lulus dari SD dan memasuki SMP, Toya ini sempat disekolahkan di salah satu madrasah diniyah gitulah, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, sekolah sore yang ada di kampungnya. Lalu Toya juga sempat ikut ngaji di musola ketika maghrib. Orang tuanya menyuruh Toya ini hanya untuk agar tidak mendapatkan cibiran dari tetangga gitu loh. Jadi seperti untuk pantas-pantas saja, mohon maaf. Nah, sampai akhirnya Toya ini lulus SD, Toya ini sudah tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu lagi. Jadi seperti berangkat ke Taman Pendidikan Al-Quran, lalu mengaji di musola, semua kegiatan itu berhenti ketika Toya ini duduk di bangku kelas 1 SMP. Jadi semuanya itu dilakukan seperti untuk label saja, untuk pantas-pantas saja, mohon maaf. Nah, secara otomatis mentalitas karakter dari Toya ini pun akhirnya terbentuk gitu, dari didikan kedua orang tuanya. Jadi tidak ada dorongan dari orang tuanya untuk Toya melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntunkan dalam agama Islam. Jadi seperti ibadah wajib sholat 5 waktu, puasa wajib ketika Ramadan, ini Toya sama sekali bisa dikatakan tidak pernah melakukan. Jadi Toya ini melakukan itu ketika ikut itu aja, TPQ, lalu ngaji di musola, setelahnya ini babar blas, sama sekali enggak. Nah, orang tuanya juga tidak mencontohkan hal itu. Nah, jadi secara otomatis karakter Toya ini menjadi terbentuk. Nah, ada satu cerita lagi. Jadi Toya ini hubungannya sangat dekat dengan kakeknya. Jadi kakek Toya ini adalah bapak dari ibunya Toya. Nah, kenapa Toya ini bisa dekat? Satu, Toya ini anak sematawayang dan dia adalah satu-satunya cucu dari kakeknya ini. Jadi kakeknya ini cuma punya cucu satu, si Toya ini. Dan kondisinya sekarang di tahun 2024, kakek dari Toya ini sudah meninggal dunia. Nah, sebelumnya mohon maaf, Toya ini menceritakan kepada kami, kakeknya ini berprofesi dulunya semasa hidup ini bisa dikatakan sebagai dukun. Jadi dukun ini seperti menyembuhkan orang sakit, lalu sering dimintain tolong untuk orang-orang yang datang ini naik jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu semua dilakukan. Ini dengan melakukan aktivitas ataupun ritual-ritual animisme. Nah, maka dari itu ritual yang dilakukan oleh kakek Toya ini bisa dikatakan berbenturan lah dengan apa yang syariat Islam ataupun rukun-rukun Islam ini kehendaki. Walaupun mereka Islam, tapi ini agak berbenturan. Jadi semenjak Toya kecil sudah melihat hal-hal yang seperti itu sampai dia terbentuk menjadi laki-laki dewasa gitu kan. Nah, ada satu cerita lagi rencang semua. Ketika Toya ini kecil, Toya ini sempat berganti nama.
Jadi pada waktu itu Toya ini umur 1 tahun. Nah, menurut penuturan cerita dari ibunya ke Toya, Toya ini rewel terus ketika umur 1 tahun ini. Nah, ada beberapa dari sanak saudaranya, ada tetangganya, bahkan kakek neneknya ini bilang kalau Toya ini kaboten jeneng, keberatan nama. Namanya ini terlalu panjang sampai pada akhirnya hal-hal seperti itu kan masih dipercaya di local wisdom. Jadi di kearifan lokal dalam kebudayaan lingkungan Toya. Akhirnya Toya ini namanya bukan dipersempit, jadi dipersingkat. Yang tadinya misal panjang sekali itu jadi lebih pendek gitu namanya. Dan itu sempat bubur juga dan dibagikan gitu lah seperti selamatan. Daerahku saja masih banyak gitu loh rencang semua hal-hal seperti itu dilakukan. Sebenarnya itu tidak salah, untuk syukuran ini tidak ada permasalahan. Tapi kalau itu akhirnya menjadi dipercaya, dikultuskan menjadi halal, kalau tidak bubur, kalau kita tidak ganti nama, nanti anaknya menjadi sakit, ini semuanya itu menurut kami agak tidak pas gitu loh. Jadi sedikit ikut meluruskan saja. Nah, sampai pada akhirnya sudah dibuburkan, sudah ganti nama, tapi Toya ini masih terus rewel gitu loh, nangis terus Toya ini ketika bayi umur 1 tahun. Sampai pada akhirnya kakeknya ini pun memberikan 1 kalung. Nah, kalung ini kalau di tempatku ini namanya suwo, kalung suwo. Kalung suwo ini bentuknya kotak hitam. Itu biasa memang dipakaikan dan berfungsi sebagai jimat. Nah, dipakaikan di Toya otomatis itu. Nah, entah pada waktu itu kebetulan atau bagaimana, jadi Toya ini akhirnya tidak rewel. Jadi setelah dipakein suwuan itu, kalung suwu, akhirnya Toya tidak rewel. Nah, kakeknya ini pun sempat menuturkan kepada ibunya, pokoknya kalung ini jangan sampai dilepas, walaupun Toya ini nanti sudah besar. Jadi kalung ini tidak ngepres tapi panjang gitu loh rencang semua. Jadi kan itu bisa digunakan sepanjang hidup Toya. Nah, sampai berjalannya waktu hari ke hari, karakter Toya ini mulai terbentuk gitu kan, menjadi seorang pribadi yang sudah dewasa dan benar-benar jauh dari yang bisa dikatakan hal-hal agama. Pondasi agamanya ini benar-benar minim. Walaupun Toya ini tahu bagaimana caranya sholat 5 waktu, bagaimana sedikit-sedikit mengaji. Sebenarnya Toya ini tahu, karena sempat juga kan ikut TPQ, ikut ngaji di musola ketika Toya kecil. Tapi hal tersebut ini seperti sudah tidak pernah dilakukan. Sampai di tahun 2018 ketika melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Lawu ini, awalnya ini berarti Toya ini kan sudah bekerja di tahun 2018 tersebut, akan tetapi dia ini waktu itu masih bujang. Sekarang udah menikah, udah punya anak 1 kecil. Dulu ini masih bujang. Jadi ketika Toya ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota Solo, karena domisili Toya ini Solo, Toya ini memang punya 1 sahabat bernama Hendro. Nah, mereka ini berdua berkenalan ketika mereka mulai bekerja di satu perusahaan yang sama. Nah, mereka ini menjadi sangat akrab karena kecocokan dalam berbagai hal. Akan tetapi mereka berdua ini berbenturan mengenai hobi. Jadi hobi Hendro ini naik gunung, sedangkan Toya ini hobinya bisa dikatakan tidak berminat lah dalam dunia pendakian ataupun naik gunung. Padahal beberapa kali Hendro ini sempat ngajak Toya ketika ada libur, ketika ada apa, waktu itu kan masih bujang. Ini diajak naik gunung tapi Toya ini menolak gitu loh. Toya ini tidak mau. Nah, kondisinya Hendro di tahun tersebut 2018 juga masih bujang pada waktu itu. Sampai entah kenapa pada satu momen pada waktu itu harinya ini hari Rabu, Hendro, Toya dan karyawan lain di kantornya ini mendapati info kalau nanti hari Jumat ini pulangnya pulang cepat. Jadi karena pada bulan itu sudah semuanya ini memenuhi target. Jadi target penjualan, pokoknya target dari produk perusahaan mereka. Nah, mereka ini semuanya senang gitu, karyawan kan, wah bisa pulang cepat. Karena libur mereka juga Sabtu Minggu 2 hari. Jadi bisa dikatakan mereka absen aja hari Jumat berangkat, nanti mereka pulang gitu loh. Jadi pulang liburnya bisa dikatakan 3 hari. Nah, pada waktu itu Hendro ini sama Toya ini kan senang juga. Akhirnya di situ Hendro ini bilang di hari Rabu itu, ya kamu ikut aku aja, yuk kita naik gunung aja. Ini mumpung ada libur hari Sabtu Minggu seperti biasa dan Jumatnya ini kan pulang cepat. Nah, Toya ini sekali lagi menolak. Udah berkali-kali aku nggak mau kok kalau naik gunung. Ini sekali aja, ayolah. Sesekali kamu ikut naik gunung bareng aku. Lagian ini teman-teman pendakianku,
nggak pada bisa ikut karena mereka kondisinya ada libur kerjanya. Cuma kamu aja yang libur, ayolah temenin aku daripada aku sendirian, kata Hendro di situ. Nah setelah dirayu terus, akhirnya Toya ini pun nurut gitu kan. Yowes lah sekali ini aja ya, tapi jangan maksain aku buat ke puncak kalau nggak kuat, karena tenagaku ya belum pernah naik gunung, kata Toya. Udah tenang aja, pokoknya yang penting kamu mau dulu. Masalah alat-alat pendakian nanti kita sewa di rental outdoor. Kamu kan nggak punya. Jadi besok ini ada hari Kamis, kita nyewa sekalian beli logistik. Logistik ini seperti jajan-jajan dan makanan-makanan gitu loh ya, dijelasin sama Hendro, istilah-istilah gunung. Oh ya sudah, aku nurut aja lah sama kamu. Akhirnya entah kenapa, Toya ini nurut gitu loh sama Hendro di momen itu. Nah di hari Kamisnya, sepulang mereka ini kerja, mereka mampir ke salah satu gerai rental outdoor yang ada di Solo. Jadi di situ Hendro ini memilihkan peralatan gunung yang akan dipakai oleh si Toya. Setelah dapat semuanya, mereka pun menuju ke salah satu minimarket untuk membeli logistik dan lain sebagainya. Nah setelahnya mereka ini pulang ke rumah masing-masing dan mereka ini berencana berangkat ini dari rumahnya si Toya. Jadi peralatan gunung, logistik ini sudah ditaruh di rumahnya Toya pada waktu itu. Nah hari Jumat ini tiba, mereka berangkat ke kantor dan mereka ini cuma absen aja. Setelah absen, mereka menuju ke kantin yang ada di dekat kantor itu. Mereka sempatkan untuk sarapan. Disitulah Hendro ini langsung ngajak Toya. Ya, nanti mau berangkat jam berapa? Enaknya. Ya terserah kamu aja. Aku nggak tahu estimasi perjalanan waktu, berapa jam. Gitulah kita. Intinya kesana itu berapa jam gitu, tanya si Toya kan. Yo kalau ke Lawu ini deket lah. Ke Candi Ceto nggak begitu jauh dari Solo ini. Udah pokoknya kamu ikut aku aja wes. Nanti habis sarapan kita langsung ke rumahmu aja, ngambil peralatan, ngambil logistik, langsung kita berangkat. Oke, jawab si Toya ini. Nah selesai sarapan, mereka pun langsung menuju ke rumahnya Toya. Nah sampai di rumah Toya, Hendro ini ngajak Toya ini untuk ngecek lagi. Ini dicek lagi peralatan pendakian kita, logistik. Barangkali ada yang kurang, nanti kita tambahi ketika sampai di base camp Gunung Lawu di Candi Ceto. Nah setelah dicek semuanya, dirasa sudah sepertinya lengkap gitu kan. Mereka berangkat berdua, boncengan naik motor. Nah, tidak ada kendala apapun, rencang semua. Sampai pada akhirnya mereka ini sempat berhenti di jalan karena itu kan waktu-waktu sholat Jumat. Nah, ketika berhenti sholat Jumat ini, si Hendro ini sempat ngajak Toya juga. Itu kan masih di jalan gitu, berhenti di salah satu masjid. Ya, ayo sholat Jumat dulu. Nah, Toya ini menjawab, udah kamu aja yang sholat. Aku tak mampir di warung aja, tak nungguin kamu. Loh kenapa? Ayo sholat aja. Udah kamu aja, enggak apa-apa. Jadi Toya ini menuturkan kepada kami, ada rasa risih ketika melihat masjid, ketika diajak Hendro untuk menuju ke masjid. Jadi ada rasa canggung dalam diri Toya. Toya itu merasa malu. Sebenarnya sudah merasakan seperti itu. Setiap hari Jumat, Toya ini sudah merasakan gundah, gelisah. Ketika orang-orang ini melaksanakan sholat Jumat, ini Toya ini merasakan satu kegelisahan. Aku ini Islam tapi kok tidak sholat. Tapi dia ini mengurungkan niatnya untuk masuk ke masjid. Itu terus berlanjut bertahun-tahun. Sampai di momen itu sama si Hendro. Akhirnya Hendro pun meninggalkan Toya di salah satu warung. Hendro sholat Jumat. Sampai pada sekitaran jam 1 kurang 15 menit Hendro ini selesai menghampiri Toya. Ayo kita lanjut jalan. Nah akhirnya si Toya ini membayar kopi yang dia pesan di salah satu warung. Mereka pun lanjut jalan. Mereka jalan ini tidak ada kendala apapun. Singkat cerita sampailah mereka di base camp Candi Ceto. Nah sesampainya di base camp Candi Ceto pada sekitaran jam 2:30 sore, kondisinya ini sepi bisa dikatakan karena itu hari Jumat kemungkinan ya, rencang semua, bukan hari Sabtu ataupun Minggu. Nah sampai di sana sepi dan mereka ini langsung parkir motor menuju ke pos perizinan seperti biasa untuk melakukan simaksi. Nah pada waktu itu si Hendro ini seperti mengedukasi dari Toya ini. Diajaklah ke pos perizinan. Ini caranya kalau naik gunung mengisi daftar simaksi, lalu meninggalkan KTP, surat sehat dan lain sebagainya. Nah Toya ini sempat tanya itu semuanya untuk apa. Jadi kondisinya ini untuk seperti ini ya. Ketika kita tidak mengisi simaksi, kita bisa dikatakan pendaki ilegal. Nanti kalau kita ada apa-apa di atas, di puncak ataupun di jalur pendakian, kita ada apa-apalah tentang diri kita, jadi kita ini tidak diurusin kalau kita tidak melakukan simaksi karena tidak ada daftarnya. Jadi harus simaksi. Kalau ada apa-apa di atas, nanti kan ada tim SAR, ada ranger dari sekitaran ini untuk menolong kita kalau kita laporan.
Oh jadi memang penting ya? Ya penting, kata si Hendro ini. Dijelaskan pelan-pelan gitu kan. Nah setelah melakukan simaksi, mereka pun menyempatkan diri untuk istirahat sebentar di base camp gitu kan. Mereka duduk sebentar untuk sekedar istirahat lah, selonjor, karena cukup menguras tenaga perjalanan mereka. Nah setelah mereka ini beristirahat, pada sekitaran jam 3 sore, mereka pun langsung jalan masuk ke jalur pendakian. Nah si Toya ini langsung diajak sama si Hendro ini, ayo ya kita langsung jalan aja. Dicek lagi kan peralatan, lalu logistik, semuanya udah proper, udah siap, jalan mereka. Nah di awal-awal perjalanan mereka, nampak langit ini sudah bisa dikatakan mendung, agak mendung, kabut ini sudah cukup tebal. Nah pada waktu itu di tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, jadi itu adalah bulan-bulan lagi deres-deresnya hujan gitu loh. Nah mereka ini jalan, tapi hujan ini belum turun pada waktu itu. Jalan untuk menuju ke pos 1. Jalan mereka tidak ada kendala apapun sampai mereka tiba di satu lokasi, di mana lokasi ini dinamakan lokasi Candi Ketek. Nah sampai di Candi Ketek ini mereka sempat berhenti membakar rokok. Di situ Toya ini tanya sama si Hendro, "Bro, ini kok ada candi-candi?" Jadi seperti itu kan, karena kondisinya Toya kan baru sekali itu naik gunung. Dan dia ini langsung ke Gunung Lawu, jadi dia agak takjub juga melihat peninggalan sejarah kerajaan masa lampau. Nah, si Hendro ini menjelaskan, iya ini konon katanya peninggalan dari kerajaan Mojopahit dulu sekali. Nah, tapi kok bentuknya bukan seperti candi-candi di Nusantara ataupun tanah Jawa ya, kata si Toya ini. Iya, jadi ada kontradiksi di sini. Hendro ini menjelaskan antara ini peninggalan Mojopahit atau memang ini seperti peninggalan bangsa Maya, Aztec gitu kan. Karena ini bentuknya juga seperti candi yang ada di Candi Soko. Jadi seperti bangunan peninggalan suku Maya gitu. Jadi mereka ini akhirnya melanjutkan perjalanan, ngobrol, dan seperti sekalian belajar sejarah gitu loh. Jadi Toya ini akhirnya bilang sama Hendro, "Bro, aku agak tertarik ini naik gunung. Kalau tempatnya seperti ini." Ya memang kalau di Candi Ketek seperti itu, lalu di pendakian Gunung Lawu juga nanti kita banyak sekali akan mendapati ya seperti peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan masa lampau lah. Jadi nanti kita ketemu dengan Pasar Dieng yang lebih dikenal dengan Pasar Setan. Di sana ada reruntuhan batu yang dimana dipercaya itu adalah reruntuhan candi-candi pada era kerajaan Mojopahit. Nah mereka ini jalan dengan kondisi masih mendung, kabut ini sudah tebal. Nah pendakian pada hari itu rencang semua ini sepi sekali. Tidak ada pendaki yang bareng dengan mereka ataupun pendaki yang nampak berpapasan turun dengan mereka. Nah mereka jalan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini namanya Mbah Branti. Nah di pos Mbah Branti ini mereka pun berhenti lagi untuk istirahat. Jadi karena kondisinya ini udah mulai masuk ke petang, mereka istirahat, minum air mineral, bakar rokok, ngobrol, sekalian nyalain penerangan. Mereka pakai headlamp, mereka nyalain senter karena udah mau masuk ke gelap. Nah di situ belum ada kejadian yang aneh ataupun ganjil, masih biasa-biasa aja. Sampai pada akhirnya si Hendro ini pun ngajak Toya ini, "Ayo ya, daripada kemalaman kita langsung lanjut jalan aja. Kamu masih kuat ya?" Masih, ayo jalan. Jalan mereka berdua. Dengan kondisi Hendro ini jalannya di belakang, Toya ini di depan. Karena mereka cuma berdua jalan setapak, Hendro ini kan jadi sweeper untuk jagain Toya yang kondisinya baru pertama kali naik gunung. Jalan mereka untuk menuju ke pos 2. Nah di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 2, treknya ini masih banyak yang landai, tapi tidak jarang pula ada beberapa trek yang sudah naik. Kondisi vegetasi belum terlalu rapat, masih agak terbuka, tapi pohon-pohon besar sudah mulai tumbuh banyak. Mereka ini jalan, kabut masih tebal, kondisinya ini mendung tapi belum turun hujan. Yang mereka jalan. Toya ini sempat tanya sama si Hendro juga. Dari depan ini Toya ini berteriak gitu, "Bro, ini kok banyak pohon-pohon yang seperti dililiti kain ya?" Nah Hendro ini menjawab gitu kan. Jadi mereka ini belajar gitu loh, belajar mengenai kearifan lokal, mengenai jalur dari Gunung Lawu via Candi Cetok ini. Hendro menjelaskan, iya memang ya banyak pohon-pohon ini yang seperti dikeramatkan, disakralkan oleh penduduk dari lereng Gunung Lawu ini. Karena dipercaya pohon-pohon ini usianya udah ratusan tahun. Jadi memang nampak tidak jarang ini banyak sekali pohon-pohon besar yang konon usianya ratusan tahun rencang semua. Ini dililit kain putih, lalu di situ ada sesajinya. Jadi Toya ini kan akhirnya
tanya sama si Hendro, tapi keadaan seperti itu, aroma menyengat dari sesaji, dupa, kemenyan, Toya ini tidak kaget, biasa aja. Karena kondisinya dari kecil, Toya ini sudah seringkali mencium aroma seperti itu, sudah seringkali melihat sesaji, karena kakeknya juga dulu berprofesi sebagai dukun. Nah, mereka terus lanjut jalan, belum ada keanehan apapun, dan singkat cerita sampailah mereka di pos 2. Pos 2 ini namanya pos Brakseng. Nah, sampai di Brakseng mereka pun berhenti gitu. Mereka istirahat lagi karena kondisinya udah gelap, udah masuk ke malam. Nah, keanehan-keanehan mulai terjadi rencang semua ketika mereka sampai di pos 2 Brakseng ini. Jadi ketika mereka baru sampai di pos 2 di Brakseng, si Hendro ini pun memutuskan untuk istirahat. Ya, kita istirahat lagi ya. Kamu biar nggak kapok naik gunung, kamu mengatur nafas dulu. Jadi wajahmu juga udah nampak pucat. Nah, si Toya ini juga agak ketawa gitu. Iya memang bro, agak capek juga nguras tenaga, tapi masih kuat ya? Masih. Akhirnya mereka istirahat. Jadi di situ ada pohon besar di pos 2 kan Brakseng, ada juga bangunan seperti shelter yang dibuat ini menggunakan seperti seng. Nah, mereka istirahat di situ. Jadi mereka mengeluarkan air mineral. Sempat juga di situ Hendro menawari si Toya, mau ngopi nggak ya? Boleh ngopi. Akhirnya mereka pun setelah mengeluarkan air mineral, mengeluarkan kompor portable. Mereka mengeluarkan teko kecil yang dibawa oleh Hendro. Mereka merebus air untuk menyeduh kopi. Nah, sembari nunggu rebusan air ini mendidih, mereka ini ngemil cemilan, mereka ini ngobrol panjang lebar mengenai ya pekerjaan, lalu mengenai dunia pendakian, karena Toya ini kan belum terlalu tahu gitu. Jadi minta diajari sama si Hendro ini istilah-istilah gunung, bagaimana pantangan-pantangan kalau ada di gunung dan lain sebagainya. Nah, pada waktu mereka berdua ini lagi santai, jadi mereka ini kondisinya berdua duduk. Hendro dan Toya ini duduk di satu shelter yang ada di pos 2 Brakseng. Mereka ini ngerokok sambil nunggu rebusan air ini mendidih. Mereka berdua ini ngobrol santai. Tiba-tiba ada suara burung gagak. Mereka berdua ini saling tatap. Toya ini tanya sama si Hendro ini, Hendro kamu denger gak? Hendro menjawab, iya aku denger. Nah, Hendro ini menjelaskan setelahnya, kok ada suara burung gagak ya? Padahal biasanya kalau di Gunung Lawu, setauku, ini adanya burung jalak gading. Kalau jalak gading ini banyak. Lu masa banyak burung jalak? Tanya si Toya ini. Iya, konon katanya kalau jalak gading ini bisa saja menyesatkan para pendaki. Kalau pendaki ini punya niatan buruk ke hutan, ke gunung ini. Jadi niatan seperti mesum, niatan merusak hutan dan lain sebagainya ini, kalau ada jalak gading datang, para pendaki ini bisa disesatkan. Nah, di situ Toya ini, itu mitos apa beneran? Itu sih mitos sih konon katanya, tapi memang banyak jalak gading setauku kalau di Gunung Lawu. Tapi ini kok gagak ya? Jadi suara gagak ini masih terus terdengar. Awalnya ini sayup-sayup dari jarak yang agak jauh, sampai akhirnya suara gagak ini mulai mendekat ke arah mereka. Nah, mereka ini akhirnya kan diem-dieman. Ternyata gagak ini benar-benar jelas sekali suaranya, dan suara ini sumbernya dari atas shelter yang mereka ini tempati. Jadi ngoceh terus gagak ini. Nah, pada waktu itu Toya ini keluar dari shelter, dia menerangi ke atas pohon itu kan pakai headlampnya. Bener aja gagak ini berada di satu dahan yang ada di pohon itu. Jadi gagak ini masih terus ngoceh. Nah, Toya ini akhirnya masuk ke dalam shelter. Dia bilang sama Hendro, Bro, aku kok agak serem juga ya. Loh lah kenapa ya? Tanya Hendro. Dulu kata almarhum simbahku, kakekku, kalau ada burung gagak ini yang ngoceh terus bunyi di malam hari, itu tandanya akan ada orang yang meninggal dunia. Nah, di situ Hendro ini bilang, kamu jangan bilang gitu ah. Ini kan kita lagi di atas gunung, kita di hutan. Nggak bagus lah bilang gitu. Enggak, maksudku aku cuma menjelaskan, kata Toya. Itu kata simbahku dulu. Katanya mau ada orang yang mati, ada orang yang meninggal, itu pertanda buruk. Udah, jangan diterusin, kata Hendro. Nah, burung gagak ini masih terus berbunyi. Sampai akhirnya air rebusan ini mendidih. Nah, disitulah Hendro ini bilang sama si Toya ini, udahlah ya, nggak usah ngopi, nanti gampang kalau kita camping aja. Kalau kita udah nge-camp ngopinya, yuk. Jadi Hendro ini seperti nampak ketakutan gitu loh. Nah, Toya pun bilang sama Hendro, iya ini aku juga agak serem, yuk langsung aja cabut. Karena kondisinya benar-benar sepi. Akhirnya kompor ini dimatikan, air ini pun
tidak jadi mereka bikin untuk ngopi gitu loh. Jadi air ini sayang sekali mereka buang, tapi tidak begitu banyak. Nah akhirnya semuanya ini dibereskan, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Jadi mereka dari Brakseng ini kan sudah cukup malam, jalan mereka. Nah di tengah-tengah perjalanan untuk menuju ke pos 3, di mana pos 3 ini namanya Cemorodowo, tiba-tiba gerimis ini mulai turun, rintik-rintik. Nah gagak ini udah tidak terdengar, jadi seperti sudah jauh jaraknya dari mereka. Kemungkinan gagak ini ada di pos 2 di dahan pohon tadi. Jadi mereka ini udah agak tenang. Formasi jalannya masih sama karena mereka cuma berdua. Hendro ini di depan, Hendro ini di belakang, jagain si Toya ini yang ada di depan karena Toya baru naik gunung. Jalan mereka. Nah pada waktu itu Hendro ini ngajak berhenti. Ya berhenti dulu ya, pakai jas hujan. Ini daripada nanti tiba-tiba hujan turun dengan deras, kita payah kalau baru pakai jas hujan. Akhirnya mereka berhenti berdua pakai jas hujan karena kondisinya gerimis, sudah mulai turun rintik-rintik. Jalan mereka. Nah treknya ini udah mulai nanjak, vegetasi hutan ini sudah mulai rapat, kabut ini turun dengan tebal, langit ini udah sangat gelap karena kondisinya udah malam dan itu juga ditambah gerimis, mendung langit. Jalan mereka setelahnya. Hendro sempat bilang sama si Toya ini yang ada di depannya, ya jalannya nggak usah cepet-cepet ya, pelan-pelan aja, ini treknya licin. Berusaha mengingatkan satu temannya itu karena Toya ini kan baru naik gunung. Iya Hendro, tenang aja, tenang. Jalan mereka. Benar-benar sepi. Tidak ada pendaki yang mereka temui. Tidak ada yang berpapasan dari atas para pendaki lain ini dengan mereka. Benar-benar sepi. Mereka jalan. Sampai pada satu momen si Toya ini tiba-tiba kesandung. Jadi kesandung ini seperti terjatuh. Jadi Toya ini jalan naik ke treknya ini agak naik, tiba-tiba Toya ini bladuk terjatuh. Nah pada waktu itu Toya ini melihat ke bawah, kok tidak ada sesuatu yang seperti menyandungnya, akar pohon atau dahan pohon yang patah atau apapun atau batu, itu tidak ada sama sekali. Jadi Toya ini agak aneh nih, kok aku jatuh seperti ada yang nyandung. Nah ketika jatuh itu Hendro ini jaraknya agak jauh di belakangnya Toya. Hendro ini sempat teriak sama Toya, ya kamu nggak apa-apa ya, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja, oke hati-hati. Nah Toya ini pun langsung mau berdiri, ternyata tali sepatunya ini pun lepas. Nah di situ Toya ini pun akhirnya menalikan sepatunya kan. Nah disitulah Toya ini berpikir kalau tadi yang nyandung kakinya ini adalah keserimpet tali sepatunya sendiri. Akhirnya dibenerin itu tali sepatu. Nah setelah benerin tali sepatu, Toya ini kan berdiri. Dia mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Toya ini melihat Hendro di depannya. Jaraknya udah agak jauh. Loh Hendro, kok kamu udah di depanku? Tungguin bentar. Nah pada waktu itu Hendro ini menjawab, loh aku masih di belakangmu kok. Nah disitulah Toya ini, loh. Jadi Toya ini melihat ada Hendro di depannya. Agak jauh jaraknya, agak terhalang kabut, tapi itu jelas-jelas Hendro. Tapi Hendro ini menjawab, masih di belakangnya. Loh, lah itu siapa? Serta-merta seketika itu juga si Toya ini langsung menoleh ke belakang. Nah ketika Toya ini menoleh ke belakang, Toya ini melihat Hendro. Jaraknya agak jauh juga. Kenapa ya? Wah aku di belakangmu kok. Bentar-bentar tungguin. Hendro ini jalan dari belakang menuju ke arahnya Toya. Nah Toya ini melihat ke depan lagi, Loh, nah tadi siapa? Hendro yang ada di depannya ini udah tidak ada. Kok barusan Hendro di depanku? Nah ketika Toya ini sedang bingung, tiba-tiba Toya ini dicolek, dicawel gitu loh, baunya sama Hendro dari belakang. Weh, ngelamun ada apa? Barusan kok kamu kayaknya di depanku, Hendro. Ah yang bener kamu. Enggak, halu kamu, kata si Hendro. Ya mungkin aku capek mungkin, jawab si Toya ini. Ya sudah, ayo jalan. Jalannya jangan jauh-jauh jaraknya, ini kabutnya agak tebel. Oke Hendro, jalan mereka berdua, melanjutkan perjalanan. Posisinya masih sama, Toya di depan, Hendro di belakang. 15 menit kemudian, tiba-tiba gagak ini seperti berada lagi di atas mereka. Nah pada waktu itu Toya ini berhenti, Hendro juga berhenti. Toya ini menoleh ke arahnya Hendro. Loh, kok burung itu datang lagi, gagak itu? Iya, kok ada di atas kita ya? Jadi seolah-olah mengelilingi mereka. Nah ketika mereka terangi dengan headlamp, benar saja gagak ini di antara sela-sela pepohonan di sisi kiri kanan jalur ini seperti mengitari mereka. Gagak ini cuma satu ekor.
Nah pada waktu itu Hendro ini bilang sama Toya, udah ya, jalan, udah nggak usah diurusin, ayo bentar lagi sampai di pos 3. Jalanlah mereka berdua. Dengan kondisi Gagak ini seperti mengikuti mereka. Mereka jalan, tap, terus seperti mengikuti mereka. Ngoceh ini nggak henti Gagak itu. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 3 di Cemorodowo. Nah sampai di pos 3 ini hujan ini turun dengan sangat deras. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di satu shelter yang ada di pos 3. Nah sesampainya di shelter di pos 3, mereka ini agak lega. Mereka berdua ini ketemu dengan 2 pendaki cowok di situ yang sedang istirahat. Nah mereka ini kan lega. Masuk ke dalam shelter, mereka pun saling menyapa. Nah pada waktu itu si Toya ini seperti menceritakan apa yang dia ini alami, karena kondisinya kan baru akrab dengan 2 pendaki yang baru saja mereka temui di situ. Menceritakan, tadi di pos 2 ini aku kok seperti dihampiri oleh Gagak mas, gini. Terus tadi di tengah jalur juga aku mengalami kejadian seperti ini. Nah 2 pendaki ini juga seperti menyarankan si Toya ini, mas menurutku kalau ada hal-hal seperti itu nggak usah dibicarakan mas, nanti saja kalau udah turun gunung. Jangan dibicarakan dengan teman sendiri atau apapun, takutnya nanti kalau itu hal-hal yang gaib ataupun mistis, makhluk-makhluk itu bisa semakin mendekat mas. Nah pada waktu itu Toya ini cuma berucap, oh gitu ya mas, iya sih seperti itu mas, alangkah lebih baiknya, kata 2 pendaki itu. Nah di situ juga pendaki ini tanya, masnya baru naik gunung atau udah sering naik gunung? Jadi bertanya dengan agak curiga gitu, ini kok Toya seperti amatir gitulah. Iya mas, aku baru sekali ini naik gunung. Oh ya pantas mas, ya sudah mas, tidak masalah, nanti lagi kalau naik gunung, kalau ada hal-hal seperti itu nggak usah diceritakan dulu mas. Iya mas, siap. Nah di situ mereka ini istirahat cukup lama, mereka istirahat karena kondisinya ini hujan deras. Nah setelah hujan ini berhenti, jadi Toya sama Hendro ini mengiranya 2 pendaki ini mau naik gitu, jadi mereka akan bareng nih. Ternyata 2 pendaki ini kondisinya turun gitu loh. Loh mas, ternyata jenengan semua turun? Iya mas, kami turun mas, kami udah dari atas dari kemarin. Walah tak kirain naik. Ya sudah mas, kami pamit dulu. 2 pendaki ini pun turun. Nah akhirnya Toya sama Hendro ini kan kecelik mereka berdua. Nah mau nggak mau mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan berdua. Nah mereka jalan. Hendro ini bilang sama Toya, ya ini treknya licin banget, dari pos 3 sampai pos 4. Ini bisa dikatakan medan yang paling ekstrim lah di Candi Cetok ini, di jalur Candi Cetok ini. Jadi kamu harus hati-hati. Oke siap. Nah ketika mereka baru mau melanjutkan perjalanan, Gagak ini seperti melewati mereka, tapi sekilas gitu, dan menjauh dari mereka. Mereka ini berdua kaget. Ini benar-benar tidak beres ini bro. Jadi seperti ada pertanda apa yo. Udah nggak usah dipikirin. Ayo jalan terus aja, jalan terus. Akhirnya mereka jalan pelan-pelan. Hujan ini udah reda, tapi trek ini benar-benar licin. Kabut ini turun dengan sangat tebal. Mereka jalan. Kondisinya jauh ini, pos 3 sampai pos 4 ini. Dan mereka ini sempat berhenti beberapa kali di lokasi yang bisa dikatakan agak landai, tapi landainya ini kecil sekali. Jadi mereka berdua ini istirahat sambil empet-empetan gitu loh, berdempetan, mereka bakar rokok, kedinginan gitu kan. Nah setelahnya ayo jalan lagi, mereka jalan lagi. Itu beberapa kali mereka lakukan, dan jarang sekali memang rencang semua. Ketika dari pos 3 ke pos 4 ini ada tanah yang landai, jadi treknya ini lebih dominan naik gitu loh, ekstrim, benar-benar ekstrim. Sampai pada akhirnya ketika mereka akan tiba di pos 4, angin ini menerpa mereka dengan cukup kencang. Nah mereka ini sempat, waduh, Dro, ini wanginya kencang banget. Si Toya ini kan sempat seperti itu. Nah Indro ini tenang ya, udah pegangan pohon. Jadi ada beberapa pohon di tepi jalur ini disuruh pegangan. Nah setelah angin ini lewat, mereka lanjut jalan lagi. Nah sampai pada akhirnya mereka pun tiba di pos 4. Pos 4 ini namanya Pengge. Nah sesampainya di pos 4 ini kondisinya ini benar-benar sepi. Tidak ada pendaki lain, tidak ada tenda sama sekali. Jadi sepi, suasana ini senyap, hening. Nah akhirnya di situ karena kondisinya sudah jam 11 malam, si Hendro ini ngajak si Toya ini untuk mendirikan tenda di situ. Ya udah jam 11 malam, kita mendirikan tenda aja di sini. Besok baru kita lanjut perjalanan, sekalian kita muncak. Udahlah kita cukup, tidak begitu jauh, besok kita berangkat pagi. Oke. Nah mereka pun akhirnya kan serta-merta di pos 4 ini di Pengge mendirikan tenda. Nah setelah tenda ini berdiri, flashlight ini pun dibentangkan untuk melapisi tenda mereka, barangkali nanti hujan lagi. Mereka ini pun akhirnya mengeluarkan kompor, mereka merebus air.
mereka bikin teh, setelahnya mereka merebus air lagi dan mereka ini bikin mie instan di situ untuk makan mereka. Jadi mereka ini setelahnya makan gitu kan, makan mie instan. Setelah makan mereka ngeteh, mereka sempat ngobrol dan ngerokok. Nah, pada sekitaran hampir setengah 1 dini hari, mereka berdua ini memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Karena mereka ini berencana kan akan melanjutkan perjalanan di pagi hari buta, agar mereka ini bisa sekalian summit, muncak ke Hargodumilah. Nah, pada waktu itu mereka berdua langsung masuk ke tenda, mereka mempersiapkan sleeping bag, masuklah mereka ke dalam sleeping bag. Mereka tidur. Nah, pada sekitaran jam 2 dini hari, si Toya ini terbangun. Nah, ketika Toya ini terbangun, dia ini melihat si Hendro ini tertidur dengan sangat pulas. Pada waktu itu Toya ini bangun, karena Toya ini benar-benar merasa haus. Jadi Toya ini bangun, dia ambil kerilnya, dia ambil botol air mineral. Di situ Toya ini minum. Setelah Toya ini minum, dia mau melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba Toya ini seperti mendengar ada suara kakek tua seperti terbatuk-batuk dari belakang tendanya. Nah, Toya ini kan posisinya di dalam tenda, dia berada di dalam sleeping bag. Dia ini berusaha menajamkan pendengarannya. Kok ada suara kakek tua seperti terbatuk-batuk? Didengerin lagi, tapi tidak terdengar lagi gitu loh. Akhirnya Toya ini cuma, perasaanku aja Pak ya. Toya ini akhirnya berusaha untuk merem lagi, mau melanjutkan tidur. Tiba-tiba suara kakek tua yang terdengar tadi batuk ini seperti berbicara, seolah-olah menasehati Toya. Kondisinya ini dari belakang tendanya, dan ini suaranya mengarah ke arah Toya. Jadi seperti menasehati. Mulai hai le, ojo dilanjut no, mulai hai. Nah, Toya ini kan akhirnya terperanjat gitu. Dia duduk. Halo, siapa di luar ya? Halo. Tidak ada tanggapan apapun. Sampai pada akhirnya dia melihat ke arah Hendro. Dia ini mau pembangunan Hendro. Tiba-tiba sebelum Toya ini sempat bangunin Hendro, Toya ini mendengar lagi suara kakek tadi terbatuk, tapi kali ini dari depan tendanya. Toya ini, suara kakek itu, ini benar berarti ada kakek-kakek. Nah, Toya ini tidak pikiran macam-macam gitu loh. Barangkali kakek-kakek ini memang berada di sekitaran dari lereng Gunung Lawu. Karena kondisinya kan Toya ini mendengar dari Hendro juga ada beberapa pendaki spiritual juga yang untuk seperti berziarah dan lain sebagainya ini naik ke Gunung Lawu. Ada yang ke petilasannya Prabu Brawijaya untuk bertapa dan lain sebagainya. Nah, disitulah Toya ini membuka tenda tanpa menaruh curiga apapun. Dibuka pintu tenda. Dia belum membangunan Hendro. Toya ini keluar dari tenda. Nah, ketika Toya ini keluar, kondisinya ini senyap dan gelap. Tapi terdengar seperti suara kayu yang dibakar. Nah, setelah diamati ke sekeliling, ternyata suara kayu itu berasal dari satu api unggun kecil, di mana itu ada di sisi tenda. Nah, disitulah kakek ini seperti duduk di situ. Kakek ini duduk, akan tetapi membelakangi tenda dari si Toya ini. Nah, akhirnya Toya ini jalan kan, menghampiri sosok kakek tua ini dengan api unggunnya. Toya ini jalan pelan-pelan. Nah, sesampainya Toya di sebelah dari sosok kakek tua ini bilang sama Toya, "Kene le, lungguh sebelah Simbah. Sini nak, duduk di sebelahnya kakek." "Oh nggih mbah." "Iya mbah," jawab si Toya. Toya ini duduk tanpa menaruh curiga apapun. Nah, menurut penuturan dari Toya, kakek ini menggunakan pakaian. Ini serba berwarna putih. Kepalanya ini ditutup dengan kain sarung. Jadi seakan-akan kakek ini seperti sedang kedinginan. Dan wajahnya ini tidak kelihatan gitu loh. Seperti membuang muka gitu dari si Toya. Dan nampak seperti kedinginan. Duduk. "Mbah, atis nunggu mbah?" Tanya si Toya ini. "Mbah, dingin apa mbah?" "Iya, atis iki. Malam ini atis banget. Malam ini dingin sekali. Padahal api unggun ini masih menyala." Nah, pada waktu itu kakek ini tiba-tiba seperti menasehati, memberi wejangan kepada Toya ini. Tapi kondisinya ini, mukanya ini tidak mengarah ke arah Toya. Jadi seperti membuang muka gitu. Jadi seperti ini. Toya ini di sebelah. Duduk. Ini kan Toya. Kakek ini berucap kepada Toya, "Le, uripmu dibenekke oleh. Ojo kok mau neh. Kowe kan wong Islam, sembayang yo le. Wong Islam iku wajib sembayang ikuti tiange agama. Nak, hidupmu dibenerin. Semua kehidupanmu sehari-harimu dibenerin lagi. Kamu ini kan orang Islam. Kamu harus sholat.
Karena itu kewajiban agama dan tiang dari agama. Nah, Toya ini kan agak kaget. Karena kok tiba-tiba kakek ini seperti tahu kalau aku ini nggak pernah sholat. Nah, Toya ini karena untuk menghormati, Toya ini hanya menjawab, "Nggih, Mbah, nggih. Iya kek iya." "Yo le tenan le. Iki sih, Mbah." Masih seperti ini. "Yo tenan le, iki sih, Mbah. Ngeki kowe sangu yo. Ngeki kowe sangu, ngeki kowe ilmu, ngeki kowe pratondo. Ben dadi wong iki sing apik. Ben kowe iki selamat donya lan akhirat." Jadi kakek ini berbicara. Kakek ini memberi kamu ini ilmu, memberi kamu nasihat wejangan, memberi kamu ini pertanda bahwasanya manusia ini harus berbuat baik. Manusia ini harus berlaku sesuai dengan agamanya. Jadi agar manusia ini nanti selamat dunia akhirat. Toya ini masih bengong, dia hanya menjawab, "Nggih, Mbah." Nah, setelahnya kalimat yang diucapkan oleh sosok kakek ini membuat si Toya ini benar-benar terkejut. Kakek-kakek ini bilang, "Iku sing mau nggo buang. Goro-goro barang iku woke iki sing arep ngincer kowe." Nah, pada waktu itu Toya ini bingung. "Loh, barang nopo, Mbah?" Jadi kakek ini bilang, "Itu barang yang kamu pakai, itu buang. Gara-gara barang itu banyak sekali di sini yang mengincar kamu." Nah, Toya ini kan menjawab, "Nah, barang apa, Mbah?" Terkejut dan bingung Toya ini. "Iku jimatmu iku, kalung iku buangen. Gak apik nganggo koyo ngono iku. Dibuang, nek gak dibuang kowe iso gak selamat ning kene. Itu jimat, kalung. Kamu buang. Kalau ndak kamu buang, ini kamu bisa saja tidak selamat di sini." Nah, Toya ini kan seperti tersadar loh. Padahal kondisinya ini tidak kelihatan. Jadi kalung ini seperti berada di dalam kaosnya Toya dan ketutupan jaketnya. Tapi si Mbah ini kok tahu gitu loh. Nah, akhirnya Toya ini, "Oh nggih, Mbah, ini diberikan oleh almarhum kakek saya dulu. Ini untuk jimat saya, untuk perlindungan." "Ah, jimat-jimat opo? Buang iku jimat. Gak apik nganggo ngono. Manut sing Mbah. Buang. Percaya mbek Gusti Allah. Aja mbek barang-barang ngono. Iku bersekutu karo jin. Buang barang iku. Nek kau pengen selamat nang kene. Jadi buang barang itu. Kalau kamu ingin selamat di sini." Jadi kamu masih pakai seperti itu. Percaya hanya pada Allah, bukan pada barang-barang seperti itu yang bersekutu dengan jin. Nah, disitulah Toya ini agak kaget. Karena kakek ini nada bicaranya semakin keras gitu, seperti bentak. "Oh nggih, Mbah, nggih. Nanti tak copot, Mbah, ini. Tak masukin ke dalam tas. Buang, aja dicopot. Buang. Buang, jangan dicopot. Buang." Jadi tidak hanya dicopot, buang saja, kata si Mbah ini. "Bah, tapi ini kenang-kenangan dari kakek saya." Akhirnya turun lagi tempo nada bicaranya ini, kakek-kakek ini. Si mbahmu ditungakno yo. Ben entuk pangampunan pangapura saka Gusti Allah. Kowe dibeneri salate, kowe dibeneri kelakuanmu. Lan kowe gak usah meneh nganggo barang-barang benda-benda sing kok iku. Iku jenenge bersekutu karo jin. Kakekmu didoakan, kakekmu almarhum didoakan agar mendapat pengampunan dari Gusti Allah. Kakekmu didoakan dengan sholat 5 waktu, dengan kamu memperbaiki kelakuanmu. Kakekmu didoakan. Dan jangan sekali-kali kamu makai lagi barang-barang ataupun benda-benda seperti jimat seperti itu. Walaupun kamu hanya dikasih oleh siapapun, jangan mau. Dan sekarang buang jimat itu, kalung itu buang sekarang juga, kata sosok kakek ini. Nah, pada waktu itu akhirnya entah kenapa seperti ada dorongan kepada diri dari si Toya ini untuk membuang kalung itu. "Oh gimba. Akhirnya Toya ini seperti menyeruput kalung itu, dan dia ini seperti serta-merta membuang kalung itu. Tidak tahu, dia buang aja begitu saja. Nah, ketika Toya ini buang, entah kenapa pada waktu itu kalung ini seperti terbakar, jadi mengeluarkan api. Wah! Dan seperti hilang begitu saja, hangus seperti menjadi abu. Nah, Toya ini benar-benar kaget melihat fenomena itu. Loh, Mbah, kok kebakar kalungku? Nah, ketika Toya ini berbicara seperti itu, dia ini menoleh ke arah sosok kakek tua tadi. Kakek ini udah tidak ada. Loh,
Dan Toya ini melihat sekeliling, api unggun juga udah tidak ada. Loh, kok tidak ada semua? Tapi kondisinya Toya ini masih di lokasi tadi. Dia melihat ke belakang, tendanya ada di belakang. Nah, Toya ini meraba-raba, kalungnya juga udah tidak ada. Nah, karena penasaran, Toya ini mencari ke arah kalung tadi dia buang. Ini ada abu nggak? Ternyata ada abu. Bener ada abu dari sisa kalung yang terbakar tadi. Loh, kok aneh ya? Dia ini berusaha memanggil, Mbah, Simba. Tidak ada sautan sama sekali. Sampai pada akhirnya Hendro ini memanggil Toya. Ya, kamu lagi ngapain ya? Nah, Toya ini kan akhirnya, loh Hendro, kamu bangun. Iyalah, kamu kok ribut tadi, mbak siapa kata Hendro. Tanya si Hendro ini. Akhirnya Toya ini jalan gitu kan ke arah Hendro. Udah Hendro, besok aja tak ceritain. Ada apa sebenarnya? Udah besok aja lah. Karena ini kejadian yang ganjil aneh. Udah. Kita masuk aja. Kita lanjutin tidur, kata Toya. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini pun tertidur gitu kan. Tapi Toya ini awalnya ini masih agak kepikiran, ini sebenarnya siapa ya sosok kakek tadi? Kok seperti tahu semua tentang aku? Aku tidak pernah sholat, kakekku ini suruh didoain, seakan-akan tahu kalau kakekku ini profesinya dukun dulu. Jadi Toya ini bingung. Akhirnya dia juga bisa tertidur seperti Hendro. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya mereka berdua ini terbangun. Mereka bangun pada sekitaran jam 6 pagi. Mereka berdua ini bikin sarapan, ngopi, rokok, santai lah. Nah, pada sekitaran jam setengah 8, si Hendro ini ngajak Toya, ya, mau ngelanjutin jalan nggak ke puncak? Yuk lanjutin lah, masa nggak jadi lanjut? Akhirnya mereka pun berdua melanjutkan perjalanan. Nah, mereka ini jalan, dengan kondisi Toya ini masih kepikiran dengan sosok kakek yang seperti dia, seolah-olah dia ini temui semalam. Jalan mereka. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Hargodumilah. Nah, ketika sampai di Hargodumilah, kondisinya cukup banyak pendaki. Kemungkinan pendaki yang melewati jalur lain juga, gitu kan, selain Candi Cetok ini. Jadi mereka di situ di Hargodumilah, mereka sempat berfoto-foto, mereka menikmati keindahan puncak. Setelahnya mereka turun. Tidak ada kendala apapun dan kondisinya langit cerah pada hari itu. Turun mereka. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Hargodalem lagi. Di situ mereka sempat mampir ke warungnya Mbok Yem. Mereka makan nasi pecel dan telur ceplok. Mereka pesen teh manis hangat. Nah, setelah mereka ini makan, mereka ngobrol istirahat di Hargodalem. Di situ Hendro menawari, ya, mau ke petilasan Prabu Brawijaya nggak? Di situ ada di Hargodalem ini. Barangkali kamu mau lihat sekalian. Oh ya sudah, ayo. Jadi diajak sekalian sama Hendro ini. Nah, setelah mereka melihat ada petilasan Prabu Brawijaya, di situ menyempatkan mereka berdua ini seperti mendoakan Prabu Brawijaya gitulah. Nah, setelahnya mereka ini balik. Mereka balik dan mereka memutuskan untuk langsung menuju ke pos 4 lagi, ke Penggik, karena kondisinya tenda mereka tinggal kan di Penggik. Jalan mereka. Jadi kondisi langit ini cerah. Jadi tidak mendung gitu kan. Kabut juga tidak begitu tebel. Pada siang itu mereka turun, jalan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di Penggik, di pos 4. Nah, sampai di pos 4 ini, si Hendro ini langsung ajak Toya, langsung aja ya, kita langsung kemas-kemas, nanti gampang kalau kita lapar apa kita makan, masih ada sisa snack, ada sisa air, nanti kita di tengah perjalanan aja makan. Oke, siap. Jalan mereka. Setelah kemas-kemas di Penggik ini, tenda mereka kemasi, semuanya dikemasi, jalan mereka. Tidak ada kendala apapun. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 3 lagi di Cemorotowo. Nah, disitulah langit ini tiba-tiba menjadi mendung. Gelap, ini benar-benar pekat. Kabut ini tiba-tiba turun dengan sangat tebal. Nah, pada waktu itu Hendro ini bilang sama Toya, ya ini kayaknya mau hujan gede. Iya bener. Terus gimana, Hendro? Udahlah, kita lanjut jalan aja, mumpung belum hujan. Oke. Nah, mereka pun langsung memakai jas hujan gitu loh. Daripada nanti mereka harus berhenti lagi di jalur untuk baru pakai jas hujan. Ini kan agak payah gitu. Mereka ini berarti istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu. Pakai jas hujan sebelum hujan. Jalan mereka, tap. Nah, bener aja, sebelum mereka sampai di pos 2 Brakseng, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Nah, hujan ini benar-benar turun dengan sangat deras. Nah, pada waktu itu, formasi jalannya, si Toya ini di depan, Hendro ini di belakang. Toya ini kan coba berteriak-teriak dengan si Hendro ini. Dro, aman gak Dro? Nah, pada waktu itu, karena hujan ini benar-benar lebat, teriakan dari Toya ini tidak didengar oleh Hendro. Jadi Hendro ini tidak menyauti. Nah, Toya ini berpikir, Hendro nggak dengar, ya sudahlah, lanjut jalan terus Toya ini. Nah, ketika turun ini, Toya ini merasa
kok nggak sampai-sampai ya di pos 2 di Braseng. Jadi jalan ini seperti lama sekali Toya ini. Jalan ini lama sekali. Nah, Toya ini jalan terus sampai pada akhirnya dia ini tiba di satu titik di mana dia kenali betul. Oh iya, itu ada pohon besar, itu ada shelternya, itu pos 2. Jalan Toya ini. Sampai pada akhirnya Toya ini di shelter. Nah, ketika Toya ini di shelter, dia ini langsung naruh carrier-nya gitu kan, yang tadi ditutupi sama cover bag, rain cover. Dia ini berusaha nunggu Hendro di situ. Nah, ketika Toya ini berusaha nunggu Hendro, dia ini bakar rokok gitu kan. Dia ini bakar rokok, kok Hendro belum datang-datang. Pada waktu itu, Toya ini melihat ke sekitar, dia menerangi ke sekitar, kondisinya udah gelap. Maghrib pada waktu itu. Toya ini melihat ke satu titik, di mana di situ ada pohon yang besar. Toya ini melihat di situ sosok Hendro, temannya, ini menghadap ke arah pohon, berdiri, pakai tas keril. Nah, di situ Toya ini kaget, loh, kok Hendro di situ? Dro, kok kamu di situ, Dro? Hendro ini diam aja. Sampai pada akhirnya Toya ini jalan ke arah Hendro, masih pakai jas hujan Toya ini, menghampiri Hendro. Hendro ini ditepuk. Dro, ngapain kamu di sini? Dirangkul sama Toya, mau diajak untuk ke shelter daripada kehujan-hujanan. Hendro ini kondisinya pakai jas hujan juga, ditarik. Nah, ketika dirangkul, ditarik ini sama si Toya, wajah Hendro ini berubah. Wajahnya ini bukan wajahnya Hendro. Wajahnya ini benar-benar rusak. Wajahnya ini menyeramkan gitu. Jadi disitulah Toya ini terjatuh. Nah, pada waktu itu Toya ini masih lihat ini sosok Hendro. Proporsi tubuhnya ini Hendro, tapi wajahnya ini benar-benar rusak, hitam, kebiruan, jadi seperti gosong gitu kan. Nah, Toya ini dia benar-benar kaget. Kondisinya Toya ini pada waktu itu sampai titik dia ini ketakutan. Yang biasanya dia ini nggak takut dengan hal-hal seperti itu. Dia ini terjatuh. Dia ini apa? Dia bingung gitu kan, sampai nggak bisa berucap satu patah kata pun. Nah, kondisinya sosok yang menyerupai Hendro, tapi wajahnya bukan Hendro, ini seperti sedang berdiri terus. Jadi jejar gini, menatap ke arahnya Toya terus gitu kan. Nah, akhirnya Toya ini agak jalan ke belakang terus. Nah, sampai pada satu titik tangannya Toya ini terperosok, seperti mau masuk ke dalam jurang. Nah, pada waktu itulah Toya ini udah jatuh mau masuk ke jurang. Toya ini merasakan ada seperti yang menahan tubuhnya, seperti dikembalikan lagi ke tengah jalur. Toya ini sampai terjatuh, terjengkang. Nah, ketika dia terjengkang, sosok yang menyerupai Hendro tadi ini udah tidak ada. Nah, Toya ini bingung, tadi siapa yang seperti mendorong aku biar tidak jatuh ke jurang. Melihat ke sekitar, Toya ini melihat ada sosok kakek yang sempat dia ini temui. Loh, Mbah, kok di sini, Mbah? Sosok kakek ini berada di depan shelter. Jadi seperti berdiri, menatap ke arahnya Toya ini. Benar-benar menatap tajam. Nah, setelahnya sosok kakek ini berucap lagi. Wis ndang mulai. Iki nek kowe gak ndang mulai, kowe iso digawa ning alam liya. Ayo ndang mulai, cepet ndang mulai. Nah, ayo kamu sekarang pulang. Sekarang juga. Kalau kamu nggak pulang sekarang juga, nggak turun, kamu bisa dibawa ke alam lain. Nah, Toya ini kan bingung. Mbah, saya nunggu teman saya, Mbah. Koncomu wis nang ngisor. Gak usah mau tunggu. Ayo, medun saiki. Temanmu sudah di bawah. Tidak usah kamu tunggu. Ayo turun sekarang. Toya ini kan kaget. Loh, kok bisa? Nah, Hendro ini kan di belakangku. Mano Cimba, medun saiki. Nurut kakek, turun sekarang. Hari Toya ini kan menjawab, nggih Mbah. Karena kondisinya Toya ini benar-benar sudah ketakutan pada waktu itu. Kondisinya masih hujan lebat gitu kan. Akhirnya dia ini berlari ke shelter. Nah, tiba-tiba sosok kakek ini seperti menghilang gitu aja. Dia ambil carrier-nya, dia pun agak berlari. Walaupun ini agak bahaya, tapi karena banyak trek landai dari pos 2 ke pos 1 ini, jadi diberanikanlah oleh diri Toya ini untuk berlari. Walaupun beberapa kali dia terpleset karena kondisinya dia benar-benar takut. Dia kepleset terus, dan singkat cerita, sampailah Toya ini di pos 1. Sampai di pos 1, Toya ini mengambil nafas. Dia ini pun minum air mineral sisa yang dia bawa. Dia jalan lagi agak lari, turun untuk menuju ke base camp. Entah kenapa ada dorongan untuk Toya ini ke base camp aja. Karena Toya ini seperti percaya dengan sosok kakek tadi gitu loh. Sosok kakek yang sempat dia temui pokoknya. Jadi seperti ada dorongan untuk percaya kepada sosok itu. Jadi seperti sosok yang baik. Toya ini terus jualan airnya. Nah, dia ini melewati Candi Getek. Dan singkat cerita, sampailah Toya ini di base camp. Toya sampai di base camp pada sekitaran jam 10 malam. Dia ini benar-benar kaget.
Hendro ini sudah ada di situ dan dengan beberapa orang seperti ranger dari Gunung Lawu ini Candi Seto. Nah disitulah Hendro ini teriak, "Loh ya, lah kamu dari mana aja tak cari kok. Aku ini nyari kamu, tak kira kamu ini udah sampai di base camp duluan. Kan kamu di depanku. Udah nanti aja tak jelasin." "Loh itu temannya mas," tanya orang-orang yang dari situ yang kemungkinan itu ranger. "Iya mas, alhamdulillah berarti udah ketemu mas." Udah mas ini mas, udah turun mas." "Ya sudah mas, kami tak pamit dulu." Orang-orang itu pun seperti menjauh dari si Hendro ini dan kembali ke posnya masing-masing gitu kan, yang ada di pos perizinan itu. Jadi pada waktu itu akhirnya mereka berdua ini bersih-bersih diri di base camp, mereka istirahat. Mereka memutuskan untuk nginep di situ. Nah disitulah diceritakan oleh si Toya ini apa yang dia ini alami. Semuanya ini dijelaskan. Nah disitulah si Hendro ini cuma berucap, yaitu ya kemungkinan yang kemarin burung gagak itu seperti ngasih pertanda buruk memang. Tapi yang kamu ceritakan sosok kakek tua ini siapa yo? Kok seperti nolong kamu? Aku juga tidak tahu, aku juga bingung. Nah disitulah Hendro ini seperti berasumsi, yaitu bisa jadi jin yang baik atau bisa pula itu sosok malaikat seperti ingin menolong kamu. Ya kita tidak pernah tahu. Tapi yang penting alhamdulillah kata Hendro, kamu ini selamat. Jadi alhamdulillah tapi Hendro, aku ini seperti mendapatkan pelajaran yang berharga di pendakian ini sama kamu. Jadi aku sadar ini, aku malu. Jadi di situ Toya ini mengakui semuanya, aku malu. Aku ini Islam tapi aku tidak pernah sholat. Aku ini Islam tapi aku kok seperti bukan orang Islam. Intinya seperti itu. Nah di situ Hendro ini seperti mewajangi, menasihati dari si Toya ini. Alhamdulillah kalau ada hikmahnya dari pendakian ini ya aku ikut seneng. Aku kan juga sebagai sahabatmu berkali-kali ngajakin kamu sholat 5 waktu berjamaah ketika di kantor, ketika sholat Jumat, tapi kamu selalu menolak. Nah disitulah Toya ini agak sedih. Tapi gini bro, aku ya kemungkinan aku bisalah aku ini berubah sedikit demi sedikit. Aku akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Aku akan berlaku layaknya lah, aku ini memang orang Islam, bukan Islam KTP lah. Tapi aku ada yang risau bro. Lah apa? Orang tuaku bagaimana ya cara agar orang tuaku juga mau melaksanakan sholat 5 waktu. Nah disitulah Hendro ini berbicara pelan-pelan dengan Toya. Intinya ya caranya kamu tidak usah bilang, kamu mencontohkan saja ketika kamu di rumah. Ketika tiba waktu sholat, entah ini zuhur, entah ini waktu sholat asar dan lain sebagainya, apalagi subuh terutama di pagi hari, kamu mencontohkan kamu sholat di rumah sedikit demi sedikit. Kamu sholat di tempat yang kamu ini terlihat sholat itu, agar orang tua kamu ini bisa melihat kamu sholat. Contohnya di ruang keluarga, jangan di kamarmu. Tujuannya memang agar orang tua kamu melihat. Dan insya Allah kata Hendro, itu bisa membuka hati mereka, bisa membuat mereka ini akhirnya malu dan akan melaksanakan sholat 5 waktu juga. Sedikit-sedikit, tidak usah dengan cara kamu, ayo kita sholat dan lain sebagainya, tidak usah kata Hendro. Jadi beruntungnya Toya ini mendapati juga satu sahabat seperti Hendro yang seperti mau menasehati gitu loh rencang semua. Dan alhamdulillah setelah pendakian di Gunung Lawu via Ceto ini, Toya yang dari kecil ini sudah sangat jauh dengan agama. Alhamdulillah setelah pendakian ini Toya kembali melaksanakan ibadah sholat 5 waktu seperti yang sempat dia ini pelajari ketika Toya ini kecil, ketika SD, ketika dia ini berada di Taman Pendidikan Al-Quran, ketika dia ikut ngaji ketika maghrib, ketika kecil. Alhamdulillah itu pelan-pelan dilakukan semenjak tahun 2018 sampai pada akhirnya di tahun 2024 sekarang kondisinya Toya ini sudah berkeluarga, dia punya satu anak yang masih kecil. Di tahun ini Toya ini masih bersahabat dengan Hendro dan mereka ini alhamdulillah masih berada di satu, bisa dikatakan perusahaan yang sama di kantornya itu. Mereka masih berteman dengan sangat akrab dan rencananya insya Allah di emailnya ini yang dituturkan kepada kami, Hendro istrinya dan Toya juga istrinya akan berangkat umroh di tahun depan 2025. Alhamdulillahirrabbilalamin, insya Allah semuanya ini tercapai. Mas Toya, Mas Hendro, keinginan yang sungguh sangat mulia. Jadi benar-benar luar biasa kisah
hidup dari Mas Toya dan kisah pendakian dari mereka berdua, Mas Hendro dan Mas Toya. Jadi rencana semua, kita semua harusnya bisa memetik hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Yang namanya orang Islam, apapun, mau berdalih apapun, alasan apapun, orang Islam itu ya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Ibadah wajib seperti puasa, sering-seringlah bersedekah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ini jangan sampai diabaikan gitu loh. Apalagi yang wajib. Nah, semoga dari kisah ini kita, khususnya orang Islam, terutama orang Islam, ini bisa terbuka mata hatinya agar tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Insya Allah. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan dari apa yang sudah dialami oleh Mas Toya dan Mas Hendro ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Ceto di tahun 2018, khususnya dari Mas Toya ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidupnya Mas Toya ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.